أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab adab orang yang bekerja dengan para pekerjanya. Jadi di hadis ini Imam Bukhari membahas keutamaan atasan atau para bos itu untuk bekerja turun bersama bawahannya. Jadi naik kerja itu nggak cuma ngawasi dari atas, nggak cuma penatang pententeng, ya cuma mandori saja, tapi ikut turun bekerja bersama. Hadis nomor 448 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang berkata kepada keponakannya. Nah, keponakannya ini keluar dari kelompoknya orang-orang. Jadi maksudnya keponakannya ini sedang bersama keluar dari bawahannya, rombongan bawahannya. Maka Abdullah bin Amr bertanya, apakah para pekerjamu sedang bekerja? Maksudnya bertanya, pekerjamu itu kerjanya benar apa enggak sih? Benar-benar bekerja atau tidak? Malas-malasan atau tidak? Gimana kualitas pekerjaannya? Maka keponakannya menjawab, aku tidak tahu. Maka Abdullah berkata lagi, kalau kamu seorang yang cerdas, pasti kamu tahu apa yang sedang dikerjakan para pekerjamu. Kemudian ia menoleh kepada kami, maksudnya karena Abdullah bin Amr itu sedang bersama teman-temannya, sejawatnya, maka Abdullah bin Amr menoleh kepada mereka seraya berkata, sesungguhnya orang yang bekerja bersama para pekerjanya di rumahnya, Abu Hasim sekali berkata dalam urusan bertanya, maka ia termasuk di antara para pekerja-pekerja Allah. Hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr bertanya kepada keponakannya. Kan kamu seorang bos, seorang atasan. Apakah kamu tahu gimana kualitas pekerjaan bawahanmu? Maka dia menjawab, tidak tahu. Nah, Abdullah bin Umar kan kemudian bertanya lagi, kok bisa kamu tidak tahu? Kan kamu bosnya, kamu atasannya. Nah, seorang atasan yang bertanggung jawab, atasan yang cerdas, itu harus tahu apa yang sedang dikerjakan pekerjanya.
Karena namanya seorang atasan, dia dipilih sebagai atasan, maka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya dan bagaimana kualitas pekerjaan mereka. Harus tahu. Misalkan kalau kita kepala mandori pekerja di kebun misalnya, ya harus tahu yang bagian metik-metik itu bagaimana pada bekerja atau tidak, yang metik bagus atau tidak, malas-malasan atau tidak. Itu benar-benar harus diawasi. Jangan sampai kok malah asik sendiri, tidak peduli, mau bawahannya kerja monggo, nyantai-nyantai monggo. Ini biasanya nek teng kantor-kantor nggih, PNS nah. Mau bawahannya do main HP silahkan, mau keluar kantor jam kerja silahkan. Bahkan nggak masuk juga silahkan. Atasannya itu tidak mau mengawasi. Nah, kalau seperti ini, itu atasan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Abdullah bin Amr juga menambahkan bahwa atasan yang baik adalah atasan yang ikut terjun langsung bekerja bersama pekerjanya. Jadi tidak hanya mengawasi dari atas, tapi bagaimana dia itu bisa membaur dengan bawahannya. Misalnya nek teng pekerja bangunan itu nggih, ya nek namanya mandor, oke lah mandor namanya mengawasi, tapi ya sekali-kali ikut turun, ikut ngaduk semen, ikut pasang bata, ikut duduk-duduk ngobrol bersama pekerjanya. Supaya apa? Nah, ini banyak sekali keuntungannya. Kalau di dunia, keuntungan di dunia, maka ini bisa menguatkan hubungan antara pekerja dan atasannya. Dari pekerja, dia bisa kenal, bisa akrab dengan atasannya. Jadi tidak merasa segan, tidak merasa jauh, tidak merasa atasannya itu di atas terus, tidak pernah peduli. Jadi biar bawahan itu tahu bahwa bosnya itu paham bagaimana keadaan mereka. Bosnya itu mengerti mereka. Tidak hanya duduk-duduk di kantornya saja. Dan atasannya itu supaya bisa tahu bagaimana beratnya pekerjaan orang yang di lapangan. Ini kadang-kadang nek para direktur, para pemimpin itu ketika bikin kebijakan, ya mungkin secara logikanya benar, tapi kadang-kadang tidak memperhatikan kondisi dan perasaan orang-orang yang di bawah. Jadi kebijakannya itu kesannya kejam gitu ya. Karena dia tidak tahu bagaimana penderitaan atau kesusahan orang yang ada di bawah. Nah, ketika atasannya itu bisa terjun langsung, bisa mengalami langsung bagaimana beratnya kerjaan bawahannya. Jadi ketika dia membuat keputusan, dia membuat kebijakan, itu bisa paham kondisi nyatanya itu seperti apa. Jadi bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjanya. Itu keuntungan di dunia. Dan di akhirat, maka dia menjadi pekerja-pekerja Allah. Maksudnya apa? Bahwa ini ya aksi seperti ini, perbuatan seperti ini, bagaimana dia bisa membaur dengan bawahannya, itu Allah menjanjikan pahala. Termasuk adab yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di bab ini ya Imam Bukhari menekankan pentingnya ya bagi seorang atasan itu tidak hanya ngebosi saja,
Tidak hanya mandori saja, tapi bagaimana dia bisa membaur, bisa ikut bekerja bersama para bawahannya. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab berlomba-lomba meninggikan bangunan, termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Salah satu kebiasaan orang-orang sekarang adalah saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Kalau mau bikin rumah, mesti rumah yang paling bagus, paling megah, paling tinggi, paling mewah. Kita lihat bagaimana banyak sekali gedung pencakar langit. Dan ini kata dalam sebuah hadis disebutkan termasuk salah satu tanda kiamat. Hadis nomor 449 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia itu berlomba-lomba membangun rumah-rumah tinggi. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Maka di sini Rasulullah menekankan salah satu tanda kiamat adalah di mana manusia itu banyak yang mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Bahkan mereka itu berlomba-lomba siapa yang bisa membuat bangunan yang paling tinggi. Pada dalam hadis yang lain, yang hadis Umar di hadis Arba'in Nawawi nomor 2, Rasulullah pernah berkata, salah satu tanda-tanda kiamat adalah orang Arab Badui, penggembala kambing, hafatal urutal alata, yang tidak beralas kaki, itu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi Rasulullah sudah meramalkan bahwa kebanyakan orang-orang yang berlomba-lomba adalah orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu adalah orang Arab yang tinggal di gurun, yaitu daerah Saudi Arabia, Yaman, Uni Emirat Arab, jadi semenanjung Arabia. Dan kita lihat sekarang ya, bahwa bangunan yang tertinggi terletak di Sultan Pak. Bangunan tertinggi di dunia sekarang ini itu adalah Burj Khalifa. Itu ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Ini sesuai dengan ramalannya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah menyebutkan tanda-tanda kiamat, itu tidak semua tanda-tanda itu sifatnya buruk, ya. Tidak semua sifatnya tercela. Jadi kan kadang-kadang kalau kita dengar wah tanda-tanda kiamat, itu kan kesannya tanda-tandanya itu jelek. Kalau disebut tanda kiamat itu perbuatan yang buruk. Nah, itu kan belum tentu. Ada tanda-tanda kiamat yang sifatnya baik. Contohnya Rasulullah pernah mengatakan bahwa salah satu tanda kiamat adalah wafatnya Rasulullah. Nah, ini kan baik, ya. Turunnya Imam Al-Masih, Imam Mahdi, turunnya Isa Al-Masih, ini kan yang baik-baik. Kemenangan umat Muslim kepada Romawi, bagaimana umat Muslim berhasil menaklukkan kota Roma. Ini juga tanda-tanda kiamat yang baik. Jadi tanda kiamat itu tidak semuanya buruk. Memang ada yang buruk, contohnya bagaimana tanda-tanda kiamat banyak anak-anak yang durhaka, bahwa zina itu menjadi halal, banyak yang menghalalkan perbuatan zina, yang menghalalkan riba, bagaimana riba itu benar-benar merasuki kehidupan kita sehingga kita tidak bisa lepas dari riba tersebut. Nah, ini kan tanda-tanda yang buruk. Maka di antara tanda kiamat yang Rasulullah sebutkan adalah meninggikan
bangunan. Nah, kalau meninggikan bangunan, apakah ini baik atau buruk? Maka kalau meninggikan bangunan, ini termasuk tanda-tanda yang sifatnya netral. Maksudnya apa sifatnya netral? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung ada syaratnya. Tergantung cara melakukannya. Maka ada beberapa syarat yang untuk mengatakan bahwa meninggikan bangunan termasuk perbuatan yang baik. Yang pertama adalah jika niatnya untuk kebaikan. Misalkan membangun rumah untuk toko, membangun rumah untuk nafkah keluarga, atau membangun masjid, membangun sekolah. Itu membangun yang baik. Kalau niatnya jelek, misalkan membangun bangunan untuk tempat judi, membangun ruko untuk bandar togel, membangun rumah untuk lokalisasi. Nah, hal ini kan jelas-jelas niatnya jelek. Nah, kalau ini termasuk perbuatan yang buruk, jelas sekali. Yang kedua, membangun bangunan yang baik adalah ketika membangun bangunan yang dibutuhkan. Jadi memang butuh, bukan hanya karena seneng-seneng, bukan hanya karena pengen saja. Misalkan kita membuat bangunan tinggi 3 lantai, kamarnya sampai 15. Kenapa? Karena keluarganya banyak. Karena saya pernah dengar berita nggih Pak nggih, anaknya sampai 25. Nah, ini kan anaknya 25 kan berarti rumahnya harus besar, harus tinggi. Apalagi kalau tanahnya kecil. Maka kalau seperti ini nggak apa-apa meninggikan rumah karena memang butuh. Yang tidak boleh keluarganya cuma 3 orang tapi bikin rumah sampai 4 lantai. Ini kan nanti banyak yang tidak terpakai dan sia-sia. Nah, jadi yang tidak boleh ya, ketika tadi niatnya tidak baik, ya, seperti untuk bangga, untuk sombong, ya, jadi membuat rumah yang bagus supaya orang-orang pada iri. Wah, ini si fulan ke rumahnya bagus banget. Rumah saya kayak gubuk reot. Seperti ini tidak boleh. Atau tadi ketika membangun, yaitu membangun rumah yang tidak dibutuhkan sehingga rumahnya itu menjadi menganggur atau tidak digunakan. Di hadis-hadis selanjutnya, jadi Imam Bukhari menceritakan bagaimana para sahabat zaman dahulu itu ketika membangun rumahnya itu pendek. Maksudnya apa membangun rumah yang pendek itu? Bahwa di sini Imam Bukhari ingin menekankan kepada kita para sahabat dahulu itu tidak peduli dengan kemegahan rumahnya. Jadi kalau bikin rumah, yang penting rumahnya bisa buat berteduh, bisa buat istirahat. Itu para sahabat. Nah, hadis nomor 450, Hasan berkata, aku telah masuk ke dalam rumah janda-janda Nabi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan aku bisa menyentuh atapnya dengan tanganku. Hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Maka di sini Hasan menceritakan bahwa rumah-rumah janda Nabi, berarti otomatis rumahnya Nabi, itu saking pendeknya sampai-sampai ketika berdiri atapnya itu bisa disentuh dengan tangan. Jadi kira-kira berapa meter nih Pak? Paling 2 meteran, 2,5.
Paling tinggi 2,5 meter. Itu rumah zaman Nabi. Pendek sekali. Bandingkan dengan rumah-rumah sekarang. Ya sekarang itu kan paling minimal yang satu lantai itu 3,5 meter ya Pak. Kalau mau naik pun harus pakai tangga. Itu baru langit-langitnya. Belum nanti kalau ditambah dengan gentengnya itu bisa sampai 5 meter. Nah, kenapa kok rumah beliau pendek? Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu tetap menjaga kesederhanaan rumahnya dan beliau itu tetap bahagia di dalam kesederhanaannya. Kenapa? Kenapa kok walaupun sederhana orang bisa bahagia? Apa sih syaratnya supaya bahagia? Karena orang itu bisa bersyukur. Ketika dia bisa bersyukur, dia bisa berterima kasih kepada Allah, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan, maka semenderita apapun hidup, insya Allah bisa bahagia. Mendapatkan musibah, dia masih bisa bahagia. Kenapa? Karena dia melihat bahwa nikmat yang Allah berikan itu masih banyak. Dia melihat bahwa banyak orang lain yang lebih susah. Ditimpa musibah, rumahnya kebakaran. Alhamdulillah, badannya masih sehat. Tangannya masih utuh, mata masih bisa melihat. Bersyukur. Ketika dia bisa bersyukur, insya Allah dalam kesulitan itu, dia masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi kebalikannya, sebanyak apapun harta, sebanyak apapun kenikmatan, kalau dia tidak bersyukur, maka tidak akan bahagia. Hidupnya akan selalu menderita. Contohnya seperti apa bentuknya? Contohnya adalah bagaimana orang yang kufur nikmatnya adalah orang yang senang atau selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih kaya, yang lebih sukses. Dapat apa? Selalu melihat orang yang di atasnya. Misalnya apa? Dapat motor, wah itu kan tetangganya ada yang punya mobil. Udah punya mobil, lah itu ada yang punya rumah. Udah punya rumah, wah itu ada yang udah punya perusahaan. Wah itu ada yang udah punya kebun. Jadi selalu melihat orang yang lebih kaya, orang yang lebih sukses, sehingga hidupnya itu isinya selalu menggerutu, selalu merasa kurang. Jadi tidak bersyukur. Jadi itu tadi pikirannya kok harta saya cuma segini, rezeki saya cuma segini. Ada orang-orang yang lebih sukses, ada orang-orang yang lebih kaya. Gak akan bahagia. Karena tadi pikirannya hanya menggerutu-menggerutu saja. Maka kalau orang-orang yang kufur nikmat seperti ini, biasanya fokusnya kepada dunia. Hari-hari itu isinya mencari dunia, bagaimana dia bisa bertambah kaya, bagaimana dia bisa menambah hartanya. Sedangkan kalau orang yang bisa bersyukur adalah orang yang qanaah. Orang yang bisa menerima apa yang Allah berikan, merasa cukup sehingga tenaganya, fokusnya itu bisa dipusatkan untuk beribadah. Dan salah seorang ulama pernah memberikan sebuah perumpamaan. Andaikan kalau kita perumpamakan bahwa dunia ini adalah rumah megah yang akan runtuh besok dan akhirat adalah rumah sederhana yang abadi, kira-kira pilih mana, Pak? Ibu-ibu, ini antara kalau bisa ditawari dua rumah,
Ini tak tawari 2 rumah, Bu. Ini rumah yang mewah, mansion ya, apartemen yang megah, banyak ada kolamnya, bertingkat 3, luasnya beratus-ratus meter. Tapi itu kalau ditinggali besok sudah akan runtuh. Ditinggali hari ini besok langsung dihancurkan. Atau rumah biasa tapi abadi, tapi selama-lamanya. Bisa ditinggali terus. Kira-kira pilih mana, Bu? Yang sederhana. Kalau orang yang cerdas paham bahwa yang sederhana itu yang lebih baik karena dia selamanya. Nah, itu perumpamaannya. Tapi realitanya tidak seperti itu. Realitanya dunia ini adalah rumah sederhana yang akan runtuh besok. Sedangkan akhirat adalah rumah mewah yang berdiri selama-lamanya. Pilih mana, Pak? Rumah sederhana yang akan runtuh besok dan rumah mewah yang selama-lamanya. Pilih mana? Yang jelas yang mewah selama-lamanya. Ini nggak perlu orang pinter, nggak perlu orang cerdas. Kita aja langsung tahu mana yang lebih baik. Ya, tapi sayangnya kalau orang-orang yang masih memilih atau mengejar dunia, berarti orang itu punya masalah dengan akalnya. Ini Allah sudah ngasih pilihan loh. Dunia ini itu nggak ada apa-apanya, sederhana dan sementara. Sedangkan akhirat itu nikmatnya tidak terbatas, sangat banyak dan tidak terhingga, tidak ada habisnya. Kok ternyata masih banyak yang memilih dunia? Maka orang seperti ini adalah orang yang nafsunya, yang syahwatnya itu membutakan akalnya. Hadis nomor 451, Dawud bin Qais berkata, aku telah melihat rumah istri Rasulullah. Ini rumah Rasulullah yang bilik-biliknya terbuat dari pohon kurma yang tertutup dari luar seperti model rambut. Jadi rumah-rumahnya Rasulullah pada zaman dahulu itu terbuat dari pelepah kurma. Jadi pohon kurma diikat dengan pelepahnya, kemudian ditempeli dengan lumpur dicampur dengan semacam rumput ditempel. Jadi kalau dari luar itu kelihatan seperti rambut-rambut gitu. Jadi masih sederhana ya, tidak mewah-mewah. Aku menerka bahwa luas rumah ini dari pintu kamar ke pintu rumah sekitar 6 atau 7 hasta. Jadi lebar ruang tamunya dari pintu rumahnya sampai pintu kamar, jadi ruang tengahnya itu hanya 7 hasta. 1 hasta itu sekitar 40 cm. Berarti 7 hasta sekitar 4 meter. Di ruang tamunya itu cuma 4 meter, Pak. Berarti 4 meter ya sekitar mriki sampai mriki ya. 4 meter. Kemudian bagian dalam rumah, ya bagian kamar itu hanya sekitar 10 hasta. 10 hasta berarti 4 meter. Maaf, tadi kalau 7 hasta itu berarti 2 meter ya, hampir 3 meter. Kalau 10 hasta berarti 4 meter. Dan ruang tamunya itu lebarnya hanya 3 meter. Dan kamarnya itu hanya 4 meter. Dan tingginya antara 7 dan 8 hasta. Berarti tingginya cuma 3,2 meter. Aku berhenti di pintu rumah Aisyah dan ternyata menghadap ke arah barat. Maka di sini sahabat Dawud bin Qais bahwa tadi rumah Rasulullah itu begitu sempitnya. Bayangan, Pak. Kalau kita itu berarti
rumahnya presiden, rumahnya pemimpin negara itu lebarnya cuma 7 meter. 7 meter, Pak. Panjang rumah cuma 7 meter. Itu rumahnya presiden. Nah, sekarang saja kalau kita di Indonesia 7 meter kan rumah paling kecil ya, Pak ya. Nih, apartemen itu ya rumah, bahasanya rumah tipe 3. Rumah yang ukuran paling sederhana. Ini rumah rusunawa itu Pak ya, rumah susun sewa. Atau yang kontrakan itu kan 7 meter kok itu. Kontrakan itu sekitar 7 meter. Itu kontrakan yang paling sederhana, tapi ini rumahnya Rasulullah. Sama ukurannya. Bayangkan. Seorang presiden, seorang pimpinan negara, seorang pimpinan agama, rumahnya hanya seperti itu. Apakah karena Rasulullah tidak punya uang? Rasulullah itu kaya, Pak. Rasulullah itu punya harta. Dan kalaupun nggak punya harta, itu Rasulullah kalau memerintahkan sahabatnya, yuk saya dibikinin bangunan tinggi, dibikinin istana, langsung dibangun, Pak. Nggak akan segan. Tapi kenapa kok Rasulullah tidak peduli ya, bahasanya tidak peduli dengan rumahnya? Tetap memilih rumah yang sederhana karena beliau itu lebih sibuk dengan hal yang lebih penting, yaitu menyiapkan kemegahan di akhirat. Jadi fokus beliau adalah bagaimana mendapatkan rumah yang megah di akhirat. Karena beliau paham bahwa rumah dunia ini sebagus apapun, semewah apapun, tidak akan dibawa mati. Bahkan kalau kita hitung-hitungan ya Pak, nek bangun rumah mewah, niku hitungannya rugi Pak. Kenapa rugi? Kita bangun rumah bagus-bagus. Kalau kita jual, dihargai boten Pak? Boten. Bahkan kadang-kadang tanah dengan rumah itu lebih murah dibandingkan tanah kosong. Bapak pernah cerita punya teman. Dulu beli tanah. Tanahnya itu 1000 meter. Beli dengan harga 500 juta. Itu tanah. Nah, kemudian di atasnya didiriin rumah bagus, rumah mewah. Ketika dijual, yang nawar paling tinggi hanya 300 juta. Tekor jadinya, Pak. Nggak laku. Karena kalau orang itu biasanya beli tanah, nggak mau rumahnya. Jarang sekali orang yang beli tanah karena ada rumahnya. Biasanya beli tanah kemudian rumahnya dibongkar. Itu kalau dijual. Ini diwariske sama, Pak. Karena kadang-kadang selera kita dengan selera anak-anak kita itu berbeda. Maka kalau anak biasanya dapat warisan rumah. Nek misalnya anaknya nggak mampu ya biasanya tetap ditinggali. Tapi kalau misalnya anaknya bisa, itu biasanya rumahnya dibongkar, dihancurkan, kemudian dibuat baru. Kalau nggak malah dijual. Ya, kalau bikin rumah dunia, itu kalau megah-megah, secara duniawi juga rugi. Kalau mau diuangin, dijual rugi, secara akhirat juga rugi. Karena rumah itu semewah apapun tidak akan dibawa mati. Jadi bikin rumah megah-megah, rumah bagus-bagus, itu ya tidak ada keuntungannya. Kemudian dari hadis nomor 452 dari Abdullah Ar-Rumi ia berkata, aku masuk ke rumah Ummu Thaik lalu aku berkata, kenapa atap rumahmu serendah ini?
Ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengeluarkan perintah, janganlah kalian tinggikan bangunan-bangunan kalian, karena itu termasuk keburukan hari-harimu. Maka di sini Ummu Taib menceritakan, kenapa kok dia membangun rumahnya itu rendah, tidak tinggi-tinggi? Karena Umar bin Khattab ini pernah memerintahkan kepada para pejabatnya untuk jangan meninggikan rumah. Kenapa? Karena ketika meninggikan rumah, membangun rumah yang megah, itu banyak keburukan di dalamnya. Misalkan apa? Membawa kesombongan, menimbulkan rasa iri. Apalagi kalau yang membangun para pejabat. Ya, sudah punya kedudukan, kekuasaan, harta, membuat dia itu tambah sombong. Ini bukan berarti meninggikan bangunan itu buruk, ya. Boleh. Meninggikan bangunan itu hukumnya boleh selama memang niatnya baik dan memang selama ada kebutuhannya. Misalnya bangun gedung dakwah niki, kenapa kok dibangun 2 lantai? Ya memang karena butuhnya 2 lantai, satu buat sholat, satu buat kegiatan. Tapi kalau misalnya bangun tinggi-tinggi, akhirnya kok nggak dipakai, nganggur, kemudian malah tambah berdebu, nggak ada gunanya, ya kalau seperti ini termasuk pembangunan yang buruk. Termasuk meninggikan bangunan yang dilarang oleh Rasulullah. Karena kalau orang yang beriman itu fokusnya adalah bersaing dalam akhirat. Kita itu diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Bersegeralah di dalam mencari maghfirah Allah dan mencari surga. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Bukan berlomba-lomba dalam membangun rumah. Bukan bermegah-megahan dalam membangun hunian. Bukan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tapi berlomba-lomba bersaing dalam meraih ampunan Allah, bersaing dalam meraih surga. Itulah orang yang beriman. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, saja kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab tentang orang-orang yang membangun rumahnya. Hadis nomor 493 dari Khubab bin Khalid dan Sawah bin Khalid, bahwasanya keduanya telah mendatangi Nabi yang sedang memperbaiki dinding rumahnya. Lalu mereka membantunya. Hadis riwayat Hanad tapi derajatnya dhaif. Maka di sini asar ini, ya, kisah ini menceritakan, menekankan bagaimana ketika kita melihat orang-orang sedang membangun rumahnya dan butuh bantuan, maka hendaklah kita membantunya. Tentu membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya tenaga ikut bantu membangun, bantu mudak pasir, bantu ngangkat batu, bantu ngangkati gendeng. Kalau tidak mampu, ya mungkin karena bukan kualitasnya, bukan keahliannya, nanti dia ikut ngurusuhi malah bikin repot, ya bisa bantu dengan cara lain. Misalkan ngirim makanan, ngirim snack. Ini bagaimana kita bisa membantu mereka. Nah, dalam hadis ini yang diceritakan adalah bagaimana adab
membantu orang yang sedang membangun rumah pribadi. Jadi ketika orang sedang membangun rumahnya, rumah pribadi, rumah punya dirinya sendiri, itu tetap harus dibantu. Apalagi kalau yang dibangun itu bukan rumah pribadi, tapi bangunan untuk umum. Misalkan bangun masjid, bangun pos kamling, bangun jalan, renovasi tandon, renovasi WC umum, dan membangun yang untuk umum yang lain. Maka kalau seperti ini tentu harus lebih wajib lagi untuk ikut membantu. Makanya ada gotong royong, silakan ikut bantu. Yang bisa hadir dengan tenaganya ikut hadir, ikut ngangkat-ngangkat, ikut capean. Kalau yang tidak bisa, ya tadi bisa urun snack, urun minuman, urun teh, atau urun uang kalau misalnya uangnya belum cukup. Inilah adab seorang Muslim, ya, saling membantu satu sama lain. Kemudian hadis nomor 454 dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata, kami telah masuk ke Khobab untuk menjenguknya. Jadi ini Qais itu sedang menjenguk Khobab, ini salah satu sahabat Rasulullah. Maka Khobab ini sedang sakit dan ia telah diterapi dengan besi panas dengan 7 kali bakaran. Jadi salah satu terapi zaman dahulu adalah dengan besi panas yang ditempelkan di tubuh. Nah, itu fungsinya apa? Teorinya bagaimana? Wallahu alam ya. Mengatakan obat zaman dahulu itu aneh-aneh. Maka ditempelkan dengan besi, sampai di 7 tempat. Nah, kemudian kan karena sudah diterapi sampai kemudian dijenguk oleh Qais tadi. Lalu Khobab ini berkata, jadi kan mumpung bertemu dengan teman-temannya, Khobab ini ingin menyampaikan sesuatu pesan yang baik, nasihat yang baik. Maka yang menasihati, sahabat-sahabat kita terdahulu itu tidak dikalahkan oleh kepentingan dunia. Jadi Khobab menceritakan sahabat-sahabat Rasulullah yang telah meninggal terlebih dahulu, maka mereka itu adalah orang yang tidak terlena dengan dunia. Mereka adalah orang yang punya harta, tapi hartanya itu tidak menghalangi mereka untuk meraih akhirat. Harta mereka tidak menghalangi mereka untuk beribadah, tidak menghalangi untuk berjihad. Tidak seperti sebagian kita yang ketika diberi harta makin banyak uangnya malah makin jauh dari Allah. Kemudian Allah melanjutkan, dan kita sekarang tidak mendapatkan tempat kecuali debu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau zaman dahulu ketika awal-awal Islam itu masih banyak orang yang membutuhkan, sehingga hartanya itu bisa diinfakkan untuk orang-orang yang butuh. Nah, tapi zaman sekarang, maksudnya zamannya Khobab itu karena orang itu sudah sejahtera semua, Islam sudah maju semua, maka tidak ada orang yang butuh harta. Nyari orang yang miskin itu susah. Sehingga hartanya itu hanya bisa dikeluarkan untuk, di sini disebutkan untuk tanah, maksudnya itu untuk bangunan. Untuk membuat bangunan, untuk membeli tanah. Maka maksudnya apa? Bahwa di sini Khobab menjelaskan bahwa ketika zaman Khobab itu, karena umat Muslim itu sudah sejahtera semua, maka dana itu tidak terpakai, zakat tidak ada yang mengambil. Bayangkan Pak,
bagaimana sejahteranya umat muslim terdahulu, sampai-sampai tidak ada yang mau ngambil uang zakat karena mereka itu merasa cukup semua. Akhirnya karena dana zakat itu tidak terpakai, dibuatlah untuk membuat bangunan. Maka di sini menunjukkan bahwa kalau alokasi dana untuk zakat, infak, sedekah, ya, untuk dana-dana lazismu gitu, maka yang paling pertama dikasih adalah orang yang membutuhkan, fakir, miskin, anak yatim, ya kelaparan, tidak punya makanan, tidak punya pekerjaan, janda, itu yang pertama kali dikasih. Nah, kalau misalkan kok semuanya sudah dapat, semuanya sudah senang, semuanya sudah tidak ada yang butuh lagi, nah baru dicari alokasi yang lain. Bisa buat kegiatan sosial, bisa buat membangun bangunan-bangunan. Kemudian Habib melanjutkan, kalau seandainya Nabi tidak melarang kami berdoa minta mati, niscaya kami berdoa demikian. Maka di sini Habib menceritakan bagaimana para sahabat itu sangat rindu dengan akhirat. Bahkan seandainya kok boleh minta mati, mereka akan minta mati, berdoa minta mati, Pak. Bayangin. Bagaimana mereka itu rindunya dengan akhirat, ingin mendapatkan akhirat. Sampai-sampai selalu rindu dengan kematian. Siap dengan kematian. Kapanpun dipanggil Allah, mereka siap. Namun, minta mati ini itu tidak diucapkan karena Rasulullah itu melarang, mengharamkan kita untuk berdoa minta mati, apapun kondisi kita. Jadi misalkan kok lagi sakit parah, sakit sekali, kemudian ya Allah, bahwa saya dikasih mati, nah seperti itu tidak boleh. Yang boleh apa? Kita minta yang terbaik. Doa yang diajarkan Rasulullah, ya Allah, kalau mati itu yang terbaik untukku, matikanlah aku. Tapi kalau hidup itu yang terbaik untukku, maka tetap hidupkanlah aku. Ini yang diajarkan Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang baik untuk kita. Bisa jadi mati itu yang terbaik, bisa jadi hidup itu yang terbaik. Karena hanya Allah yang tahu apa yang paling baik untuk kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini sudah waktu syuruk, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada. Sebenarnya masih kurang 2 hadis, Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aqallu qouli hada, jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.